wabarakatuh. Oke Sobat IT, balik lagi di channelnya Didi Rahma. Nah, di video kali ini Sobat IT, saya akan membahas sebuah materi yaitu tentang konsep ITIL atau kepanjangannya yaitu Information Technology Infrastructure Library, atau lebih sering disebut dalam bahasa Indonesia Perpustakaan Infrastruktur Teknologi Informasi. Nah, materi ini tentu saja sangat kompleks Sobat IT. Nah, di sini saya akan membahas bersama 6 rekan saya Sobat IT, yaitu ini, dan ini. Dan ini Sobat IT, tentu saja 7 orang ini termasuk saya sendiri akan membahas tuntas tentang konsep ITIL. Oke Sobat IT, jangan kemana-mana, tetap terus pantengin video ini karena di video ini sangat bermanfaat untuk Sobat IT. Pengertian dan sejarah ITIL. Oke Sobat IT, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari IT Infrastructure Library dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah singkatnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Sebenarnya, IT Infrastructure Library adalah framework untuk IT Service Management, dan untuk pengertiannya sendiri yaitu IT Information Structure Library adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan serta operasi teknologi informasi. IT Infrastructure Library sebenarnya adalah suatu rangkaian rangkuman dari beberapa buku yang membahas tentang pengelolaan teknologi informasi. IT Infrastructure Library memberikan beberapa praktik teknologi informasi penting seperti daftar cek, tugas, serta beberapa prosedur yang disesuaikan dengan segala jenis organisasi. Kemudian untuk sejarah singkatnya, IT Infrastructure Library dikembangkan pada akhir tahun 1980-an oleh Central Computing and Telecommunication Agency, sebuah badan pemerintah di Inggris. Alasan CCTI adalah kurangnya kualitas layanan IT yang dimiliki oleh pemerintah Inggris sehingga harus ditemukan Central Computing and Telecommunication Agency untuk mencapai kualitas yang lebih baik dan sekaligus menurunkan biaya mereka. Tujuannya adalah untuk mengembangkan metode yang efektif dan efisien untuk penyediaan IT service, dengan kata lain, katalog praktik terbaik bagi organisasi IT yang saat ini dikenal dengan sebagai IT Infrastructure Library. Pada tahun 2001, IT Infrastructure Library versi 2 diterbitkan di mana mengkonsolidasikan IT Infrastructure Library versi 1 dari 42 volume menjadi hanya 8 volume, sehingga IT Infrastructure Library versi 2 bisa lebih diterima daripada IT Infrastructure versi 1. Kemudian, pada tahun 2022, IT Infrastruktur versi 2 direvisi oleh BS 15000. Dan pada tahun 2005, IT Infrastruktur direvisi oleh ITMS Sphere yang dikenal dengan IT Infrastruktur Library versi 3 dan dirilis pada tahun 2007 di kalangan komunitas IT. Sebelum diterbitkan IT Infrastructure Library versi 3 lebih populer dibandingkan dengan IT Library versi 3. Lebih populer dibandingkan dengan IT Infrastructure Library versi 2. IT Infrastructure Library versi 3 menggunakan pendekatan IT Service Life Cycle, yaitu bagaimana cara meningkatkan apa yang dimiliki untuk memastikan penyesuaian terhadap standar baru yang memberikan penyesuaian terhadap proses upgrade hardware dan software. Kemudian yang terakhir, pada 31 Juli 2011, IT Infrastructure Library menerbitkan sebuah versi perbaikan dari IT Infrastructure Library versi 3. Saat ini, IT Infrastructure Library merupakan framework yang paling banyak diterima dalam manajemen layanan IT. Sekian pengertian dan sejarah dari IT Infrastructure Library. Kemudian kita akan lanjut pada materi yang selanjutnya. Komponen ITIL. Hai Sobat IT, perkenalkan nama saya Sarif DTS, Stambuk F55181126. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari Information Technology Infrastructure Library.
Yang pertama yaitu ada service support. Jadi service support adalah suatu penerapan disiplin yang memungkinkan tersedianya pelayanan IT. Tanpa disiplin ini, teknologi informasi hampir tidak mungkin menyediakan pelayanan IT yang baik dan tidak dapat terkelola dengan baik. Service support ini bisa dikatakan sebagai proses yang dibutuhkan dalam mendukung aktivitas sehari-hari atau day-to-day support, serta aktivitas pemeliharaan yang sesuai dengan ketentuan dari layanan IT. Contohnya yaitu seperti incident management, problem management, change management, konfigurasi management, dan release management. Pada dasarnya, service support menjelaskan proses support dari IT dan bagaimana cara menangani suatu insiden sebelum akhirnya masuk ke dalam problem management. Jadi, Sobat IT, komponen dari proses pada IT Service Management mempunyai peran masing-masing, yaitu pertama, Service Desk sebagai single point of contact. Yang kedua, Release Management dalam melakukan testing suatu teknologi sebelum diimplementasi. Dan yang ketiga, Build Knowledge Base untuk membantu mempercepat penyelesaian suatu insiden. Komponen ITIL lanjutan. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad, Stambuk F5518133. Oke, baiklah Sobat IT. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai komponen dari informasi teknologi infrastruktur library. Jadi komponen yang kedua yaitu service delivery, merupakan sekumpulan proses manajerial yang memiliki fokus utama pada user dari semua layanan TI. Adapun proses dari service delivery yaitu yang pertama, service level management. Service level management memiliki tujuan yaitu untuk menyeimbangkan demand dan supply layanan TI dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan bisnis serta kapabilitas dari TI sebuah organisasi bisnis atau sebuah perusahaan. Kemudian proses yang kedua yaitu financial management for IT service. Pada proses ini yaitu untuk mengelola sumber daya keuangan dalam sebuah perusahaan. Kemudian proses yang ketiga yaitu capacity management, yaitu proses yang bertanggung jawab dalam menjamin kapasitas pemrosesan atau komputasi dan penyimpanan atau storage. Kemudian proses yang keempat yaitu IT Service Continuity Management. Pada proses ini yaitu untuk pemulihan layanan teknologi informasi setelah terjadinya gangguan yang menyebabkan tidak tersedianya layanan teknologi informasi. Kemudian proses yang terakhir yaitu yang kelima, Availability Management. Proses ini merupakan sebuah proses yang digunakan untuk menjawab ketergantungan bisnis terhadap teknologi informasi. Proses inti ITIL. Oke Sobat IT, materi selanjutnya yaitu Core IT Process atau proses inti ITIL. Nah, di sini terdapat dua sub pokok pembahasan utama, yaitu service support atau aktivitas yang dilaksanakan minimal setiap hari, kemudian service delivery, yaitu aktivitas yang dilaksanakan minimal setahun, kuartal, ataupun sebulan. Nah, tentu saja Sobat IT, perkenalkan nama saya Didi Rahmat, Stambuk F5518137. Oke Sobat IT, langsung saja. Di sini tentang service support atau layanan pendukung memiliki 6 pokok pembahasan Sobat IT, yaitu the service desk, kemudian incident management, problem management, dan lihat di sini Sobat IT. Inilah ke-6 pokok pembahasan yang akan kita bahas di service support atau layanan pendukung. Oke, langsung saja. The service desk atau meja layanan. Di sini tujuannya untuk melaksanakan single point of contact atau satu titik kontak antara user dan IT service management dan memeriksa status hubungan semua customer. Oke, tujuan yang kedua dari meja layanan Sobat IT yaitu menangani insiden permintaan, kemudian serta memberikan arahan untuk kegiatan lain seperti change, problem, configuration, release, service level, dan IT service continuity management. Oke, kegiatan di meja layanan sih apa aja sih? Oke, di sini kegiatannya menerima dan merekam semua panggilan dari user, kemudian menjaga informasi user, kemudian memberikan first line support
kemudian monitoring, kemudian dan peningkatan bahaya-bahaya yang terjadi. Oke, yang kedua yaitu problem management atau pengelolaan masalah. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan pengaruh. Di sini sobat IT coba meminimalkan pengaruh, bukan menghilangkan pengaruh ya. Meminimalkan pengaruh yang merugikan dalam bisnis yang diakibatkan insiden dan masalah yang disebabkan oleh error dalam infrastruktur. Selanjutnya yaitu tentang change management. Tujuannya sih apa? Dalam pengelolaan perubahan ini, tujuannya yaitu proses perubahan pengendalian infrastruktur atau aspek lain dari service dalam cara yang dikendalikan, memberikan persetujuan perubahan dengan gangguan yang minimal. Jadi gangguan sudah minimalkan tadi ya sobat IT di problem management. Selanjutnya yaitu tentang release management atau pengelolaan pelepasan sobat IT. Release, pelepasan. Release management memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai perubahan dalam IT service dan memastikan seluruh aspek dalam release baik teknik ataupun non teknik. Oke, jadi pelepasannya, namanya pelepasan itu pasti menyeluruh mengenai perubahan dalam IT. Kan tadi sudah menerima problem, kejadian, kemudian berubah masalah, kemudian dirubah. Setelah dirubah maka akan dirilis, dilepaskan sih apa sih dari perubahan tadi sobat IT. Nah selanjutnya setelah dirilis, dilepaskan, maka dalam pelepasan itu akan berubah menjadi configuration management. Tentu saja ini sangat dibutuhkan sobat IT, yaitu pengelolaan konfigurasi. Di sini tujuannya menyediakan pengendalian infrastruktur melalui monitoring dan pemeliharaan informasi atas. Maksudnya informasi atas sih apa? Yaitu dari informasi atas dari kejadian yang dilaporkan di bidang layanan, kemudian masuk di manajemen insiden, setelah manajemen insiden masuk lagi di problem management, setelah itu ada di change management, kemudian di release management, dan akhirnya di configuration management. Kemudian tujuan yang kedua memberikan informasi mengenai infrastruktur IT. Karena apa harus diberikan informasinya? Karena ya itu tadi, karena munculnya sebuah kejadian akan mempengaruhi sebuah sistem sobat IT. Tentu saja harus diberikan semua informasi tersebut kepada pemproses yang lain. Nah, itulah tentang service support atau layanan pendukung. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang service delivery atau layanan pengiriman akan dibawakan oleh teman saya. Oke sobat IT, tetap pantengin terus video ini. Proses inti ITIL lanjutan. Oke sobat IT, perkenalkan nama saya Firman Muhammad, stambuk F5518134. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai service delivery model. Jadi ada 5 manajemen dalam service delivery ini. Yang pertama adalah service level management, terus ada availability management, terus ada capacity management, terus ada financial management tapi untuk IT service-nya. Terus ada namanya IT Service Continuity Management. Oke, yang pertama itu Service Level Management. Nah, pada service ini terjadi proses memperbaiki dan juga mengatur kembali persetujuan antara dua pihak, yaitu provider dan juga konsumen gitu. Nah, jadi pada service ini terjadi interaksi atau tanya jawab antara service level tersebut dengan konsumen. Nah, selain itu juga adanya pengupgradean laporan persetujuan itu. Nah, jadi output dari service level ini adalah laporan audit dan juga laporan service itu sendiri. Selanjutnya adalah availability management. Nah, pada manajemen ini cara mencapai tujuannya itu dengan meningkatkan kapabilitas IT infrastrukturnya gitu, dengan cara mengefektifkan biaya. Terus juga adanya meningkatkan availability secara terus-menerus sehingga kepuasan itu merupakan tujuan utamanya gitu. Nah, jadi output dari manajemen ini adalah berupa availability plan, itu rencana availability, terus ada juga laporan audit gitu dan juga lain-lainnya. Selanjutnya adalah capacity management. Nah, manajemen ini lebih berfokus kepada perencanaan di masa depan, di mana kapasitas yang ada saat ini itu direncanakan hingga ke depannya sehingga biaya tersebut dapat lebih efektif gitu. Nah, output dari capacity management ini berupa plan capacity serta juga ada laporan audit tentunya. Selanjutnya adalah financial management.
untuk IT service-nya. Nah, jadi seperti namanya, financial management ini gunanya itu untuk mengatur biaya penggunaan IT aset service tentunya, sehingga biaya yang dikeluarkan itu lebih efektif. Nah, untuk output dari manajemen ini adalah laporan audit tentu saja, dan juga planning untuk financial ini. Oke, yang terakhir adalah IT Service Continuity Management. Nah, manajemen ini itu fungsinya atau tujuannya itu untuk mendukung proses secara keseluruhan business continuity management dengan memastikan alat-alat atau aset IT service yang ada pada perusahaan tersebut itu terpenuhi dengan time scale dari bisnis yang sudah disetujui tentunya, dan juga disyarati. Jadi output dari manajemen ini adalah tentu saja laporan audit dan juga plan atau rencana mengenai IT service tersebut. Oke, sekian dari saya penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tentu saja penjelasan yang berbeda. Siklus Service ITIL. Oke, baiklah Sobat IT, bismillah. Perkenalkan, nama saya Afdal, stambuk saya F551-18125. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nah, Sobat IT perlu ketahui pada tanggal 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga dari Information Technology Infrastructure Library atau ITIL versi 3. Yang dimana pada intinya atau core-nya itu terdiri dari 5 bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Nah, dapat kita lihat seperti inilah gambar dari siklus layanan ITIL versi 3, yang dimana ini adalah inti atau core yang terdapat di dalamnya. Nah, Sobat IT, di sini kita lihat yang pertama yaitu service strategi yang terdapat pada intinya dari siklus layanan ITIL ini. Nah, setelah itu ada service design, transition, service operation, dan continual service improvement. Jadi itu adalah kelima dari inti pada siklus layanan life cycle ITIL. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan 3 dari 5 bagian tersebut. Yang pertama adalah service strategi, yang dimana merupakan inti dari ITIL service life cycle ini. Nah, dimana service strategi ini memberikan sebuah panduan kepada pengimplementasian ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai kemampuan organisasi dalam memberikan, mengelola, serta mengoperasikan layanan TI, akan tetapi juga sebagai sebuah aset strategi di sebuah perusahaan. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dari konsep ITSM, di mana acuan-acuan serta proses-proses inti akan beroperasi di keseluruhan tahapan ITIL service life cycle ini. Nah, topik-topik yang akan dibahas dalam tahapan life cycle ini mencangkup pembentukan pasar untuk penjualan layanan, lalu tipe-tipe dan karakteristik penyediaan layanan internal maupun eksternal, aset-aset layanan, konsep portofolio layanan, serta strategi implementasi keseluruhan ITIL service life cycle ini. Itu adalah service design. Nah, service design ini agar layanan TI dapat memberikan manfaat kepada pihak bisnis, maka layanan-layanan TI tersebut harus terlebih dahulu didesain dengan acuan tujuan bisnis dari pelanggan. Service design akan memberikan panduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematis dari best praktik mendesain dan membangun layanan IT maupun implementasi ITSM itu sendiri. Service design itu berisi prinsip-prinsip dan juga metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategi dari organisasi TI dan bisnis yang menjadi portofolio atau koleksi layanan TI serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan lain sebagainya. Ruang lingkup dari service design ini tidak melulu hanya untuk mendesain layanan TI baru, akan tetapi juga proses-proses perubahan maupun peningkatan kualitas layanan, kontinuitas layanan maupun kinerja dari layanan itu sendiri. Proses-proses yang akan dicangkup dalam service design yaitu: 1. Pertama adalah service catalog management. Kedua, service level management. Lalu yang ketiga, supplier management.
keempat capacity management, lalu yang kelima adalah availability management, lalu IT service continuity management, dan yang ketujuh yang terakhir adalah information security management. Jadi itu adalah proses-proses yang akan dicangkup dalam service design. Nah, Sobat IT, yang ketiga adalah service transition, di mana service transition ini akan menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI, baik yang baru maupun layanan TI yang telah diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Tahapan life cycle ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan di dalam service strategi tadi kemudian dibentuk dalam service design untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam service operation. Nah, proses yang dicangkup dalam service transition yaitu yang pertama adalah transition planning and support, yang kedua change management, yang ketiga adalah service asset dan configuration management, yang keempat adalah release dan deployment management, yang kelima yaitu service validation, yang keenam evaluation, dan yang ketujuh adalah knowledge management. Jadi itu adalah penjelasan mengenai service transition. Siklus Service ITIL lanjutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhansyah, stambuk F5518101. Baiklah Sobat IT, kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu siklus service dari informasi teknologi infrastruktur library. Baiklah, materi selanjutnya yaitu siklus service operation. Nah Sobat Men, di pembahasan yang pertama ini yaitu service operation, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai service operation principles. Prinsip utama dari service operation atau operasi layanan adalah untuk mencapai keseimbangan antara tampilan IT internal dan tampilan bisnis eksternal. Bisnis berfokus pada hasil akhir layanan, tetapi TI internal berfokus pada proses, fungsi, dan infrastruktur yang akan memberikan layanan. Kemudian ada beberapa proses yang termasuk dalam inti pembahasan service operation, yaitu yang pertama adalah event management. Inti dari event management adalah monitoring service dan SIA. Yang kedua adalah incident management, di mana caranya untuk restore service mengalami gangguan performa secepat mungkin tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu request fulfillment. Inti dari pembahasan request fulfillment adalah bagaimana kita sebagai service provider bisa menyangkupi atau tidak sebuah permintaan, biasanya yang ringan-ringan, atau monitor request. Artinya bikin kanal atau bikin tim tempat penampungan request service tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu problem management. Inti dari pembahasan ini adalah menganalisa akar masalah yang menyebabkan insiden terulang lagi. Kemudian poin yang kelima yaitu access management. Inti dari access management yaitu memberikan otorisasi ke user yang berhak mendapatkan service tersebut. Untuk common service operation activities ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu pemantauan dan pengendalian untuk mendeteksi status layanan dari si dan mengambil tindakan korektif yang sesuai. Selanjutnya poin yang kedua yaitu manajemen konsol atau jembatan operasi, yaitu titik koordinasi pusat untuk memantau dan mengelola layanan. Kemudian poin yang ketiga yaitu pengelolaan infrastruktur, yaitu penyimpanan, database, middleware, layanan direktori, fasilitas pusat data, dan lain-lain. Baiklah Sobat IT, itulah tadi pembahasan mengenai siklus service yang keempat, yaitu service operation dari informasi teknologi infrastruktur library. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu siklus service continual service improvement. Pada pembahasan kali ini, yaitu continual service improvement, saya akan membahas yang pertama yaitu yang mengenai Continual Service Improvement Principles. Continual Service Improvement atau CSI yaitu memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu Continual Service Improvement Process. Inti dari CSI ini adalah untuk secara terus-menerus mengimprovisasi efektivitas dan efisiensi dari proses dan servis yang kita punya.
Adapun beberapa proses yang terdapat pada Continual Service Improvement Process, yaitu yang pertama adalah Measurement and Control, dan yang kedua adalah Service Measurement, yang ketiga adalah Service Assessment and Analysis, dan yang terakhir yang keempat yaitu adalah Service Level Management. Oke Sobat IT, itulah materi dari kami mengenai tentang konsep IT. Semoga penyampaian tadi bermanfaat bagi Sobat IT yang mendengarkannya, dan tentu saja bisa diterapkan dalam pelayanan service manajemennya Sobat IT, yaitu dalam IT atau Perpustakaan Infrastruktur Teknologi Informasi. Oke Sobat IT, semoga bermanfaat. Salam Sobat IT. Oke Sobat IT, akhirnya selesai juga pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejak. WKWKWKWK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.